Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika chapter 2. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri pada gelombang bunyi. Kita lihat pada soal nomor 1. S1 dan S2 adalah sumber bunyi yang diam dengan frekuensi masing-masing 320 Hz dan 324 Hz ditempatkan pada jarak tertentu satu sama lain. Seseorang pengamat berjalan pada garis penghubung kedua sumber bunyi tersebut menuju sumber bunyi pertama dari sumber bunyi yang kedua. Berapa besar kecepatan pengamat tersebut agar tidak terjadi pelayangan bunyi? Bila kecepatan sumber bunyi adalah 332 meter per sekon, ya. Jadi berjalan dari S2 menuju ke S1. Maka dalam yang diketahui adalah pada gambar inilah ilustrasinya, pendengar itu ya mendekati S1 dari S2, yang kedua-duanya sama-sama diam ya. Maka Fs1 320 ya, Hz, Fs2 324 Hz. Berapakah kecepatan pendengarnya ya, apabila kecepatan bunyi di udara adalah 332 meter per sekon? Maka P terhadap S1 ya, berarti ini mendekati, maka kecepatan pendengar harus ditambah ya. Maka F1 ya itu sama dengan V ditambah V1 dibagi dengan V. Karena kedua-duanya diam, maka ini hanya dibagi dengan V. Ini adalah persamaan P terhadap S1, P terhadap S2 itu adalah F2 sama dengan ya. Kemudian S2 ditinggal oleh pendengarnya, maka ini bertanda negatif. Maka dibagi dengan V dikalikan dengan Fs2. Maka digabungkan Fs1 sama dengan Fs2 supaya tidak ada pelayangan bunyi. Maka ya, V ditambah Vp dibagi dengan V dikalikan Fs1 itu sama dengan V dikurangi Vp dibagi dengan V dikalikan dengan Fs2. Karena pada kiri dan kanan kita kalikan dengan V, maka menjadi V ditambah Vp dikalikan dengan Fs1 sama dengan V dikurangi Vp itu dikalikan dengan Fs2. Sehingga dimasukkan angkanya 332 ditambah dengan Vp dikalikan 320 itu sama dengan 332 dikurangi Vp dikalikan 324. Sehingga kalau dikalikan semua menjadi 26.500 ditambah 80 Vp ya. Berarti ini sudah diambil, sudah diringkas ya. Kemudian ya 26.892 dikurangi 81 itu dikalikan dengan Vp ya. Maka dengan demikian ya, ini diambil ke ruas kiri menjadi positif, maka 161 Vp itu sama dengan 392. Maka Vp nya 392 dibagi ya 161 itu sekitar 2,43 meter per sekon. Jadi beginilah caranya, kita ambil satu persatu terhadap S1 terhadap S2, kemudian F1 sama dengan F2
ya. Maka hasil VP-nya adalah 2,43 meter per sekon untuk kecepatan pengamatnya. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah sirine berbunyi dengan frekuensi 800 Hz. Sirine lain berbunyi sehingga terdengar bunyi kuat dan lemah secara periodik adalah 0,5 sekon. Hitunglah frekuensi sirine yang kedua. Ini sumber bunyi pertama, sumber bunyi kedua tidak diketahui, ya. Maka ini adalah periodenya, ya. Jadi periodenya adalah 0,5 sekon, ya. Maka pembahasannya kita lihat. Frekuensi sumber bunyi yang pertama 800 Hz. Berapakah frekuensi sumber bunyi yang kedua apabila delta T-nya sama dengan 0,5 sekon, ya. Maka kita lihat di sini, ya, periode berbanding terbalik dengan frekuensinya sehingga delta F itu sama dengan 1/4 delta T, ya. Sama dengan 1/4 delta T, maka delta F sama dengan 1/0,5, itu penyambungnya adalah 2 Hz, ya. Maka dengan demikian, inilah yang disebut sebagai bentuk pelayangan bunyi. Maka delta F itu sama dengan Fs1 dikurangi Fs2, ya. Maka Fs1 dikurangi delta F, maka menemukan Fs2. 800 dikurangi 2 sehingga ketemunya adalah 798 Hz. Inilah yang kita inginkan. Jadi faktor inilah penentu pada soal nomor 2, ya, untuk bisa menemukan frekuensi sumber bunyi yang kedua. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebuah sumber bunyi berfrekuensi 680 Hz dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi pendengar yang diam. Jadi sumber bunyi pertama menjauhi pendengar yang diam dengan frekuensi 680 Hz dengan kecepatan 20 meter per sekon. Di dekat pendengar terdapat sumber bunyi lain yang memancarkan bunyi 644 Hz. Jika cepat lambat gelombang bunyi di udara 320 meter per sekon, hitunglah frekuensi pelayangan bunyi yang diterima, ya. Maka Fs1 680 Hz, Fs1-nya positif karena menjauhi, ya, bertanda positif karena menjauhi 20 meter per sekon, kecepatan bunyi di udara 320 meter per sekon. Frekuensi yang kedua, ya, itu adalah 644 Hz. Fs2 sama dengan 0. Berapakah delta F-nya apabila pendengarnya diam? Pada sistem soal nomor 3, ya, delta F itu sama dengan Fp2 dikurangi dengan Fp1. Maka Fp2 kita ambil karena apa? Ya, sumber bunyi yang kedua adalah berdekatan dengan pendengarnya, ya, dengan mengatakan bahwa Fs2-nya, Vs2-nya itu sama dengan 0, maka Fp2 itu sama dengan Fs2, ya. Maka kita ganti dengan Fp2 dikurangi, ya. Kemudian, ya, bahwa V ditambah Vp dibagi dengan V ditambah Vs1, pendengarnya diam, ya. Ini dikalikan dengan Fs1 karena pendengarnya diam, maka Fp2 dikurangi V dibagi V ditambah Vs1 dikalikan dengan Fs1, ya. Jadi inilah persoalan yang kita inginkan. Dari pertama menjauhi dengan kecepatan 20 meter per sekon, kemudian sumber bunyi yang kedua berdekatan dengan pendengarnya, ya, yang sama-sama diam. Inilah persamaan yang kita inginkan, sehingga 644 dikurangi 320 dibagi dengan 320 ditambah 20
dikalikan 680. Maka delta F itu sama dengan 644 dikurangi 320 dibagi 340 dikalikan 680. Ini kalau dibagi 340 hasilnya 2, maka ini menemukan angka di sini menemukan 640 ya. 644 dikurangi 640 maka ketemunya adalah 4 hash. Jadi pelayangan bunyi atau perbedaan bunyi yang didengar adalah 4 hash ya. Itu pada soal nomor 3. Jadi yang perlu dipahami pada bagian pertama itu pendengarnya diam ya. Kemudian sumber bunyi yang pertama menjauhi ya. Maka ini bertanda positif. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Pelayangan bunyi terjadi karena adanya interferensi A dari lebih dari 2 gelombang yang sama frekuensinya, 2 gelombang yang berlawanan arah getarnya, 2 gelombang yang frekuensinya sama, 2 gelombang yang besar beda frekuensinya, yang E 2 gelombang ya, yang kecil beda frekuensinya. Kita lihat artinya pada pelayangan. Pelayangan bunyi adalah interferensi antara 2 gelombang yang memiliki fase sama ya, dan arahnya berlawanan dengan kecil beda frekuensinya. Maka delta F itu sama dengan harga mutlak dari FP1 dikurangi FP2 ya. Ini berharga mutlak. Kalau bertanda negatif maka harus menghasilkan nilai positif. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang E. Inilah salah satu bentuk dari arti dari atau konsepnya, mengatakan konsep fisiknya adalah kecil ya, tetapi memiliki harga mutlak atau nilainya harus bertanda positif. Yang nomor 5. Bila 2 buah sumber bunyi masing-masing dengan frekuensi 2000 Hz dan 2008 Hz dibunyikan secara serentak, hitunglah pelayangan bunyi yang terjadi ya. Nah, ini adalah FS1 2000 Hz, FS2 2008 Hz. Berapakah delta F-nya? Delta F-nya adalah kita ambil saja FS2 dikurangi FS1 ya. Maka ya delta F-nya sama dengan 2008 dikurangi 2000, maka delta F-nya adalah 8 Hz. Jadi beginilah kita melakukan pelayangan bunyinya ya. Melakukan pelayangan bunyi. Itu soal nomor 5 demikian ya. Kita lihat pada soal nomor 6. Sebuah gelombang menjalar di udara dengan kecepatan 340 meter per sekon menyebabkan zarah di udara bergetar. Pada suatu posisi tertentu, simpangan zarah di udara pada saat T itu dinyatakan Y sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 sin dari 1000 pt ditambah dengan V dalam satuan cm. Maka pernyataan pertama, amplitude getaran adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 cm. Frekuensi gelombang bunyi adalah 500 Hz ya. Yang ketiga, panjang gelombangnya adalah 68 cm. Kemudian yang keempat, beda fase 2 zarah di udara yang jaraknya 34 cm adalah V ya. Maka pernyataan yang benar kita teliti satu persatu. Apakah A, B, C, dan E ya. Kita ambil persoalannya ya. Inilah persamaan aslinya ya. Kemudian ini adalah persamaan sesuai dengan persamaan gelombang ya. Maka kalau kita lihat A itu sama dengan ya 2 dikalikan 10 kali
2 kali 10 pangkat negatif 6 ini pada bagian depan ya. Sehingga yang A nomor 1 ya, pernyataannya amplitudonya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 cm. A itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6. Sehingga pernyataan 1 benar. Yang kedua, ya, berapakah frekuensinya? Omega sama dengan 2πf, itu sama dengan 1000 pi, ya. Maka dengan demikian, ya, kita menemukan frekuensi Pi dibagi Pi1, 1000 dibagi 2 adalah 500 Hz, maka pernyataan 2 juga benar. Yang nomor 3, panjang gelombangnya. Ini frekuensinya udah ketemu, maka lambda sama dengan V dibagi dengan F. 340 dibagi 500, maka sama saja 68 cm. Jadi pernyataan 3 juga benar. Kita teliti pernyataan yang keempat, ya, bahwa V itu sama dengan 2πx per lambda, ya. Nah itu. Maka dengan demikian, ya, V yang kita peroleh dari sini, nilai ini, ya, bentuk dari sudutnya pada beda fase adalah V, ya, maka V sama dengan 2Pi dikalikan 34 dibagi 68 adalah Pi, ya. Ini dibagi menjadi 1, ini dibagi menjadi 2, 2 bagi 2, 1, maka V-nya itu nilainya adalah Pi. Maka pernyataan 4 juga benar. Sehingga dari 1 sampai 4 pada soal nomor 6 ini memiliki pernyataan yang sesuai atau jawabannya adalah E. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 6. Kita lihat pada soal nomor 7. Seutas dawe panjangnya 90 cm bergetar dengan nada atas pertama, atau F1 dengan frekuensi 300 Hz. Maka 1. Cepat lambat gelombang pada dawe 270 meter per sekon. Yang kedua, frekuensi nada atas kedua itu adalah 600 Hz, ya. Kemudian, ya, pada pernyataan 3 nada dasarnya adalah 150. Yang keempat, panjang gelombang dawe 45. Kita teliti pada dawe itu, ya, nada dasarnya adalah setengah lambda. Kemudian nada atas pertama adalah lambda. Nada atas kedua, ya, adalah 3/2 lambda. Maka dengan demikian, sebelum kita menjawab, kita sudah bisa mengatakan kalau ini 300 adalah F1, maka nada dasarnya harus setengahnya, ya. Maka menjadi 150. Maka nada atas kedua 2 kalinya, ya. Maka menjadi 6, berarti 2 dan 3 kemungkinan dikatakan benar. Inilah pilihan jawaban mana yang sesuai. Kita lihat soal nomor 1. Ini yang diketahui dalam soal. L sama dengan 75, ya, cm, ya. Oh, 90 cm, ya. F-nya sama dengan 300 Hz. Maka V itu sama dengan F1 dikalikan dengan L, ya. Karena apa? L sama dengan lambda, sehingga V-nya sama dengan 300 dikalikan 0,9. Ini bukan 75, ya, 0,9 atau 90 cm. Maka ketemunya 270 meter per sekon. Maka pernyataan 1 benar. Yang kedua, ya, frekuensi F2, ya. F2 itu adalah kelipatannya 3 dikalikan dengan F1, ya. Maka dengan demikian 3 dikalikan 300, ya, dibagi dengan 2, maka ketemunya adalah 450, ya. Yang pernyataannya adalah 600, kemudian F2-nya adalah 450, maka pernyataan 2 salah, ya. Kemudian pada yang ketiga, F0-nya, ya. F0-nya itu sama dengan V dibagi 2L.
Kalau F1-nya adalah V sama dengan F1 dikalikan dengan L, maka V dibagi L namanya F1. Maka ini dibagi. F1 dibagi 2, sehingga 300 dibagi 2 adalah 150 Hz. Maka pernyataan 3 adalah benar. Ya. Maka pada pernyataan keempat bahwa lambda itu sama dengan 2L. Ya. Pada nada dasar, lambda sama dengan 2L atau L sama dengan setengah lambda, maka 2 kali 0,9 adalah 1,8 meter atau 180 cm. Maka pernyataan 4 adalah salah, sehingga yang sesuai adalah 1 dan 3 atau B. Inilah yang kita inginkan, ya. Dari soal nomor 1 sampai 7 kita bisa menyelesaikan dengan baik apabila kita bisa, ya, mengambil konsep-konsep fisiknya dan persamaannya dengan baik, ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.